teman-teman kan mayoritas dari kampung kan ya, dari desa gitu kan. Ke Medan, nah ini kan naik pesawat, naik pesawat. Ada yang belum pernah naik pesawat mungkin ya? Belum pernah, semuanya itu belum pernah. Baru pertama kali naik pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu dari UNESA. Beliau adalah Mas Nurkolis atau lengkapnya Fahrudin Imam Nurkolis dari Fakultas Sastra Indonesia. Ya, betul Mas. Sudah semester 8. Ya, semester 8. Semester 8. Kali ini kita akan membicarakan tentang kehidupan di dalam teater atau materi yang ada di fakultas lah ya, Fakultas Sastra. Nah, pertama-tama Mas Nurkolis ini dulu adalah adik angkatan saya di SMA. Terpaut berapa tahun kayaknya? 3 atau 4 tahun ya? 5 tahun. 4 atau 5 lah. Nah, yang pertama, kenapa Mas Nurkolis ini tertarik di dalam dunia teater? Teater, ya sebelumnya kan ya saya perkenalkan lagi. Ini mas saya ini, panggilannya Tuek. Ya sebutannya Tuek lah, karena dikenal senior dulu di SMA ya, SMA negeri yang sekarang Rimbun Tanam. Rimbun Tanam. Kakak saya inilah senior aktif di Pramuka dulu ya, Pramuka PMR. Ini ketuanya dulu teman-teman. Jadi yang namanya malah Lang Buana lah di sekabupaten ini. Siapa yang nggak kenal Aris Tuek? Ini dia orangnya. Ini teman-teman yang alumni SMA negeri bisa diuli-uli ini Mas Aris ini. Diuli-uli. Teater ya Mas ya. Kalau dulu kan ini kalau perjalanan dari pendidikan SMP, SMA itu kan saya sebenarnya nggak kenal sama bidang teater. Malah kan tahu sendirilah maksudnya kan saya lebih sukanya di olahraga lah. Futsal. Olahraga futsal gitu kan. Terus MTS sebenarnya sudah mengalami ini teater. Ingat pas ujian praktek itu pertama saya di teater main lah. Ujian praktek kesenian ya, kesenian. Dulu itu Mas seni budaya. Seni budaya. Ingat itu dibuat ujian praktek, pengajarnya ini Budian sama Budika. Kalau Budian dan Budika nanti saya share videonya. Ini saya membicarakan panjenengan ini. Perlu ditonton. Dan yang memberi pelajaran itu Pak Imam Suyoto. Pak Imam Suyoto. Itu guru saya MTS. Saya kan di MTS Muhammadiyah dulu. Itu Pak Imam. Saya pikir itu beliau yang berjasa sampai sekarang lah. Pak Imam Suyoto, semoga sehat selalu Pak Imam Suyoto. Bermula dari situ terus SMA sebenarnya menghabiskan waktu ini ya di Pramuka, di PMR malahan. Kalau ke SMA kan nggak ada keseniannya kan, SMA saya jarang lah. Di satu pelajaran aja lah. Nah, satu pelajaran dan itu juga nggak terlalu ya, paling cuman melukis di buku gambar. Jangan dulu bro. Terus paling ya yang maju di sekolahan kita kan pelosok kan ya, desa kan. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah kota kalah jauh lah. Paling yang unggul ya soal pramuka bisa dikatakan beranilah kalau di apa namanya di lomba tingkat kabupaten. Terus apa ya, SMA nggak pernah teater aku malah nggak tahu. Mungkin kalau ini ada teman-teman OSIS dulu itu sempat buat. Kalau di OSIS lebih ke drama sih sebetulnya. Jadi istilahnya bukan teater, drama gitu aja. Yang pakai ini ya, rekaman. Iya, sempat kayak gitu, sempat juga drama kolosal waktu itu sempat ada juga. Drama kolosal. Jadi kayak perjuangan gitu, cuman
lewat musik tok, nggak ada percakapannya gitu, nggak ada. Apa namanya, lip sync ya. Malah nggak ada percakapan sama sekali. Nggak ada percakapan. Jadi cuman lari-larian gitu-gitu kok. Jadi kayak iya. Nggak ada percakapannya. Itu kalau SMA sih. Mungkin kayaknya SMA ini perlu diulik juga ini Mas. Maksudnya hal-hal seru gitu kan. Cek menarik sing alumni SMA kan. Nggak ada kan konten-konten membahas SMA negeri. Ini harus dibahas ini. Jadi yang membuat tertarik itu pas dari MTS itu sebenarnya. Dari MTS sudah mengenal dunia teater. Tapi ya, cuman sedikit lah, sekedar mengenal lah. Sekedar mengenal aja. Terus di SMA malah nggak ada sama sekali. Nggak teater. Pengenalan sama sekali. Terus baru mengenal teater dengan lebih dalam itu di UNESA ini, di kampus ini. Pas kampus. Itu lebih tepatnya pada semester berapa? Saya itu semester 2 berjalan lah. Semester 2. Ini sebenarnya kan ya apa namanya, problemnya kalau mahasiswa kan dikatakan salah jurusan gitu kan. Salah jurusan. Saya dulu ini ambil pendidikan bahasa Indonesia. Nah, SMA kan ya senangnya pelajaran kan bahasa Indonesia, yang bisa bahasa Indonesia. Jadi ya paling gampang lah istilahnya. Kuliah kan dulu kan disarankan lebih baik pelajaran yang bisa di SMA supaya nanti kuliah itu lebih gampang gitu. Saya ya bahasa Indonesia, bisanya saya bahasa Indonesia. Terus masuk sastra. Semester 1 2 ini bingung ya. Sastra kok gini gitu kan. Padahal saya nggak punya bekal sastra gitu kan. Dulu nggak pernah lomba puisi, nggak pernah lomba di kesastraan dan lain-lain. Penulis juga nggak tahu. Terus berjalannya di semester 2 ini saya mencari bisa dikatakan apa ya yang bisa menjadikan alasan saya untuk bertahan kuliah. Saya ikut di komunitas-komunitas ini dan lain-lain, sehingga di teater inilah yang melanjutkan saya sampai semester 8 ini. Akhirnya nggak jadi pengen pindah jurusan. Nggak jadi pindah jurusan. Gara-gara teater ini. Gara-gara teater. Teater lah yang menyelamatkan tuh. Jadi kan kalau misalkan ada keorganisasiannya nggak di teater itu? Organisasi ada. Kalau di teater kampusku ini kan kalau di SMA itu ekstra kan. Ya ada OSIS, ada pramuka, PMR. Sama sebenarnya, cuma ya tetap ada struktur organisasinya. Sama lah ke depan. Kalau namanya apa? Teater Institute. Teater Institute. Kayaknya ada channel YouTube-nya juga ya? Ada. Channelnya, ini buat channel apa channelnya? Teater Institute ya. Iya. Nanti kita kasih Teater Institute lah. Teater Institute. Jadi Mas Kolis ini di Teater Institute itu sebagai apa? Saya fokusnya sebenarnya aktor. Sebagai aktor. Ya, sebagai aktor. Dari dulu kebanyakan aktor sih. Soalnya di teater kan ada yang aktor, ada manajemen panggung, kemudian ada bagian lampu, ada bidangnya masing-masing. Penulis naskah. Cuma saya fokusnya di bidang keaktorannya sih. Gitu. Lebih ke aktor ya. Untuk pentasnya sendiri sudah pernah pentas di mana saja? Pentas. Kalau pentas kalau di kampus ini kan biasanya dapat undangan. Cuma di Teater Institute sendiri ada semacam tradisi atau kebiasaan. Yang baru masuk pasti harus pentas dulu. Harus pentas. Nah, itu melakukan pementasan. semuanya jadi aktor. Itu satu angkatan gitu ya? Satu angkatan. Satu angkatan yang baru masuk diharuskan pentas jadi aktor. Mementaskan. Untuk itunya pernah pentas di mana saja itu? Pentas pertama itu di UNESA sendiri, yang etalase muda itu di Saunggaling. Terus berjalannya waktu ya dapat undangan, terus ada program pentas keliling, jadi ada pentas di beberapa kota. Kemudian juga lomba-lomba. Ya dari perjalanan itulah ketemu panggung satu dan panggung lainnya gitu. Sempat ke luar kota juga ya? Alhamdulillah sempat ke luar kota. Di mana aja itu luar kotanya?
Dan event-event di luar apa kota aja? Surabaya ini ya. Pernah di Batu. Itu dapat undangan. Ya, itu yang membawa Mas Anggun, maksudnya dapat undangan dari Dewan Kesenian sana. Di Festival Kampung Tani. Itu acara hajatan lah, kalau nggak tahu kayak itu sedekah bumi gitu ya. sedekah bumi atau syukuran lah. Itu mengadakan pentas. Nah itu pentas di situ di luar kota pertama. Terus yang kedua itu di Gresik. Itu rentetan yang tadi pentas keliling dari kota ke kota. Di Gresik itu di tempat semacam pameran gitu kan. Aku lupa namanya. Ya ada yang tempat pameran, ada di pertunjukan gitulah. Yang ketiga itu di Tuban. Kalau di Tuban ini gedung pertunjukan. Budaya loka. Namanya budaya loka. Kayak gedung serbaguna gitu. Itulah bisa dikatakan itu. Pokoknya dibuat acara teater, buat hajatan apa di situ. Budaya loka. Terus ada lagi? Oh, yang paling jauh ini mungkin Medan. Di Medan. Itu di luar kota Surabaya. Itu perlombaan lah. Kayak festival gitulah ya. Kayak festival di Medan. Kalau yang di Medan itu tingkat apa? Tingkat festivalnya ini sih teater senusantara. Kayak perlombaan gitu ya? Kayak perlombaan senusantara. Kebetulan kemarin bareng ini teaternya ITS, Institut Teknologi 10 November. Sama itu. Jadi yang di Medan itu melalui seleksi nggak untuk lombanya? Melalui seleksi. Dulu itu berangkatnya kurasi berupa video. Jadi dikurasi dari pihak sananya mengirimkan video pertunjukan yang ingin ditunjukkan, dalam arti apa ya, gagasan pertunjukannya lah, idenya pertunjukannya. Dari sana juga ada temanya gitu kan, tinggal menyesuaikan, ada temanya. Terus dikurasi berjarak 1 bulanan ya, 1 bulanan lah, atau berapa minggu gitu pengumuman. Jadi setelah mengirimkan video itu seleksinya 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu baru 1 minggu lebih lah kemarin. diumumkan lah ya, dikasih kabar. Yang terpilih terus Medan. Yang terpilih seingatku ya itu ada 20 dari keseluruhan peserta yang mendaftar. 20 kelompok lah ya. 20 kelompok. Medan itu kan. Sebenarnya awal mula ini juga iseng teman-teman. Ini ada festival ini di Medan gitu kan. Kemudian didiskusikan, dirembuk bareng. Ini gimana berangkatnya gitu kan. Medan jauh. Kan jelas butuh dana juga ya. Jelas butuh dana. Sampai teman-teman ini ke Taman Bungkul, ngamen, terus jual-jualan tahu, Cari itu dana tahu ya di kampus, pokoknya cari dana, sampai berpikiran gimana ya berangkatnya. Jadi nggak ada dana dari kampus? Ada lah. Ada, cuman mungkin nggak Ya cukup mungkin, lah ya. Cuma kan ini sebenarnya nekat-nekatan teman-teman. Kalau Surabaya kan wani-wanian gitu kan. Bondo-wani lah ya. Bondo-wani. Yang penting ini kapan lagi kan momentum kita pentas di jauh di luar kota. Apalagi nanti ketemu sama beberapa teater gitu kan. Sampai ada kesepakatan dari teman-teman juga. Ya udah ini per individu nanti kalau dananya nggak tembus dan lain-lain, kita siap menggelontorkan dana dan lain-lain. Kayak iuran itulah ya. Kayak iuran. Akhirnya keputusan kita berangkat. Nah ini ada beberapa kejadian yang lucu. Mungkin teman-teman ini nanti ini ya, teman-teman kan mayoritas dari kampung kan ya, dari desa gitu kan, ke Medan. Nah ini kan naik pesawat, naik pesawat. Ada yang belum pernah naik pesawat mungkin ya. Nah, semuanya itu belum pernah. Baru pertama kali naik pesawat. Ini juga ada teman saya ini. Naik pesawat, cara masuknya kan nggak tahu. Sampai teman saya orang tuanya itu ada yang tentara gitulah. Kan paham maksudnya alurnya. Kalau Juanda kan ini kan angkatan laut gitu kan. Nah, kebetulan tugasnya temennya kan di situ. Maksudnya disuruh inilah
alurnya tiketnya ke sini gitu. Dari masuk bandara itu sudah bingung, nggak bingung, koper ada maksimalnya beban itu kan nggak tahu kan, segini sampai berangkat masuk pesawat ya. Ini kejadian lucu ini, masuk pesawat kan pakai sabuk pengaman. Itu ada pramugari yang untuk penumpang silakan pengaman bla 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 gitu. Nah saya nggak tahu ini ada sabuk pengaman. Kan ada ini colokannya buat kuncian gitu kan. Nah, teman-teman sudah pada pakai semua. Nah, itu saya ini kok nggak ada punya saya gitu kan. Tak cari ini yang merah itu buat penguncinya. Terus ada pramugari liwat. Tak tanya, Mbak, ini kok nggak bisa ya, Mbak ya? Nggak bisa. Ternyata yang merahnya ini saya duduki. Jadi kan nggak nyambung kan. Tak sambungan loh. Ini kok nggak bisa. Jadi ternyata kan, ini sabuk pengaman sampingnya. Kan ada tali 2 gitu kan ya. Nah, untuk saranku untuk orang-orang kampung yang baru pertama naik pesawat, alangkah baiknya pergi YouTube tutorial cara naik ke pesawat. Itu penting itu. Supaya nggak kelihatan kampungnya. Masa kampung dikit sok-sokan itu penting saya. Itu penting. Nggak ada yang itu ya. Satu pun nggak ada yang pernah naik pesawat. Nggak ada yang pernah naik pesawat. Itu berapa orang waktu itu berangkat? 20-an. 20 orang. 20. Itu 19 20 ya? 20. Wih, banyak juga ya. 20. Untuk tiketnya berarti beli sendiri apa dari uang iuran itu? Ya, pokoknya kerja keras lah. Ini tips ini pokoknya. Berapa juta aja? Pokoknya nekat-nekatan lah. Gitu. Sampai pesawat biasanya kan ada yang mual gitu kan. Itu saya hampir mual itu. Naik gitu kan. Kayak perut ini naik semua, pengen muntah itu, ya ampun, sampai Thailand. Saya itu nggak berani tidur sana. Biasalah pesawat kan. Kalau jatuh gimana kan takut ya. Ada perasaan was-was lah ya. Nah, itu. Setelah sampai sana? Sampai pertunjukannya gimana? Ya untuk penginapan apa gitu. Penginapan itu di gor sana. Apa namanya itu? Kemarin Astaka, gedung Astaka. Itu di samping Astaka itu ada monumen Al-Qur'an terbesar. Salah satu monumen Al-Qur'an terbesar di Medan sana. Sempat juga Jokowi pernah ke sana itu. Sampingnya penginapannya keseluruhannya di situ. Jadi soal pembawaan, jadi teman-teman berangkat itu nggak bawa artistik sama sekali, belanjanya di sana semua, nginep biasa sampai ya hari-hari pementasan ya ketemu dari teman-teman Bandung, terus ada Palembang, Makassar, banyak lah. Itu kan biasanya pakai kostum-kostum gitu ya, itu bawa sendiri dari Surabaya atau gimana? Ya kostum bawa sendiri. Nah kostum ini kan ada muatannya maksimal kan, jadi susah juga kan. Jadi peralatan pribadinya itu ya cuma beberapa, kan menyesuaikan kostum ini kan. Kostumnya dibagi ke kopernya teman-teman sendiri gitu. Itu berapa hari waktu itu di sana? Di Medan hampir semingguan. Semingguan lah. Setelah pentas jeda sehari langsung baru balik Surabaya. Itu saya balik ke Surabaya juga sial lagi. Gimana? Balik ke Surabaya, koper, muatan kan, hampir berapa itu, maksimal kan 5 kilo ya, 5 kilo, itu lebih muatanku, sampai kena cas, itu aku hampir 1 juta kayaknya, tapi bilang orang rumah itu 500. Itu berubah-ubah sih, kadang ada yang 20 kilo, 10 kilo. Ya, tergantung. Cuma 5 kilo muatan. Aku 5 kilo kayaknya lebih. Waktu itu kan bagasi ditaruh di kan. Kalau lolos di kabin kan, di dalam pesawat. Nah, sampai saya itu frustasi kan. Uang nggak bawa sama sekali, dia mentek kan habis. Itu jadi pas pulang. Jadi barang yang dibawa itu gimana? Kak aku enggak sama enggak sama yang berangkat, enggak kan ya bawa oleh-oleh lah, oleh-oleh. Sampai itu
saya kan wis gak bawa apa-apa kan, uang pinjem ya teman-teman. Ini gini bayarnya. Koper itu sampai tak tinggal di pintu masuknya pesawat. Masuk itu. Saya masuk pesawat itu sudah nggak bawa apa-apa. Baju tok sama celana. Masuk pesawat ada koper. Itu koper sudah tak tinggal. Aku masuk pesawat cuma bawa badan tok. Ada petugas. Kasih informasi. Ini kopernya siapa ya, ada yang ketinggalan. Gitu. Padahal koperku. Aku sengaja tak tinggal emang. Paling ya sebajus. Ikhlas lah saya daripada ribet itu wis. Tinggal akhirnya di bawah tapi bayar cas itu iya pengalaman. Kena cas berapa? Buruk lah. Hampir 1 juta lah. Hampir 1 juta. Banyak lah itu sekelas. Mahasiswa ngekos kan istilahnya. Jadi kos bro untuk uang pun juga mungkin minim lah. Kalau buat dicas segitu ya agak berat lah ya. Agak berat. Akhirnya setelah pulang itu kosong wes, nggak ada uang saku sama sekali, nggak ada uang. Untuk pengalaman yang paling berkesan saat pentas itu yang di mana? Yang di Medan itu? Itu termasuk berkesan sih kalau di Medan. Kebetulan alhamdulillah juga dapat ini harapan berapa? Harapan 2 ya? Nominasi 5 besar penyaji terbaik sama ini aktor utama terbaik. Itu nominasi. Yang aktor utama itu Taman berarti? Iya. Masuk nominasi. Masuk. Ya lah sekelas itu bersyukurlah masuk nominasi gitu kan. Itu pengalaman, maksudnya pengalaman terbaik lainnya ya ini ketemu sama teater-teater lain kan, jadi ngobrol perkembangan teater di sana gimana, kemudian pertunjukannya seperti apa, jadi banyak kenalan lah. Kadang kan teman-teman dari sini kalau ke Surabaya kan pasti ngubungi saya mau ke Surabaya ini ngopi-ngopi, jadi tambah pengalaman sama ya pentas keliling itu sih yang 3 kota itu. Itu pengalaman ini jadwal sih 1 tahun itu nggak ada jeda, pas pentas keliling. Jadi manajemen kuliah itu kalau nggak bisa ya saya itu hampir nggak kuliah ini 1 bulanan perkara persiapan Medan kan sebenarnya tumpuk itu, jadi nggak pentas keliling terus ke Medan. Jadi nggak sempet ikuti, itulah jadwal pelajarannya lah. Ya ini penulis naskahnya Trinanang ini yang memacu semangatnya teman-teman. Yang Mas Trinanang ini sebagai apa? Ini penulis naskah juga sutradara senior teater di sana lah. Seangkatannya sampean juga? 13 angkatannya sampean kayaknya. Malah di atas sampean. Di atas. Tapi masih di kampus, masih aktif di kampus gitu. Baru lulus. Sudah nyawanya sudah terakhir dari ini sebenarnya. Oke, alhamdulillah lulus. Untuk pengalaman apa saja yang didapat di teater ini ya? Di teater sendiri. Apa ya? Kalau pengalaman sih mungkin ini lebih bisa berinteraksi sama masyarakat. Kalau di teater, kalau pendidikan teater kan nanti apa ya? Kalau ada acara di luar kota, nanti kita nimbrung sama teater lain. Jadi kan enak kenalannya dan ada bentuk sikap-sikap yang harus dipelajari di situ. Terutama kedisiplinan. Kalau teater kan ada jadwal-jadwalnya, latihan, berangkat jam segini dan segini. Apalagi mental itu nanti terbentuk. Sebenarnya ada unsur-unsur yang banyak di dalam teater itu. Kalau Pak Arif bilang ini belajar kehidupan ya di teater, belajar interaksi sama masyarakat ya di teater, berumah tangga ya di teater itu ada, semuanya ada lah. Itu sih yang berkesan dari teater itu. Kalau dari aktor sendiri mungkin lebih ke itu ya, memahami karakter yang mau dibawakan gitu. Memahami karakter. Biasanya kan kalau nongkrong itu kan banyak karakter dari teman-teman gitu kan, itu biasanya gampang memahaminya. Soalnya saya sudah pernah ini melewati masa-masa ini. Untuk
sudut pandang sendiri itu kan kebanyakan berbeda ya. Kalau menurut saya sudut pandang orang sastra itu, orang seni itu berbeda dari sudut pandang orang kebanyakan. Kayak kalau orang sastra itu kan istilahnya untuk penampilan, untuk cara pikir itu kan kayak nggak memperhatikan pandangan orang lah. Nah itu kalau menurut Mas Kolis sendiri gimana? Iya, kelihatannya kan mayoritas kan pasti kan kayak gondrong, penampilan amburadul, iya, kan kebanyakan. Gitu. Ini sebenarnya bertolak belakang sama saya sebenarnya waktu-waktu dulu, terutama di ya perjalanan menuju ke sini lah ya, MTS, SMA, penampilan kan ya tahu sendirilah. Iya. Maksudnya aktif di organisasi pramuka, PMR. Kalau di SMA sendiri kan wajib rapi ya, wajib rapi. Nakal mungkin teman-teman gitu kan. Mungkin saya nggak pernah mengalami itu masa-masa nakal, teman-teman bolos, teman-teman masuk ruang BK. Itu saya nggak pernah mengalami. Tapi di kampus mungkin ini berbeda lagi gitu kan. Kalau di SMA kan aktifnya ya di organisasi pramuka, PMR, lingkungannya rapi, dekat sama guru gitu kan. Kadang SMA itu mungkin kalau mungkin saya nggak ikut futsal mungkin nggak mengenal sama teman-teman yang nakal gitu kan, dikatakan nakal lah. Untung teman-teman ya yang lingkungannya itu saya pernah masuk ke situ, jadi nggak culun-culun, nggak terlalu culun lah gitu kan. Terus masuk kuliah ini kan sebenarnya ke bawah lingkungan. Kalau menurut saya ini tergantung lingkungannya sih. Saya kan sastra, berpengaruh sih. Lingkungan kan gitu. Iya. Kadang kan saya dulu berpikiran kok kamu gitu kan. Maksudnya kok jadi gini. Seharusnya ya enggak lah, kalau enggak sesuai keinginan ya enggak mungkin ke sana. Saya dulu gitu sama teman, tapi ternyata ini nggak bisa ditolak ya. Kenyataannya gini, lingkungannya gitu ya, otomatis setelah nggak sadar kok bawa gitu kan, bawa sampai sejauh ini ya mungkin tergantung lingkungannya itu sih. Dulu awal-awal gitu ngelihat istilahnya kayak penampilan orang yang gondrong, yang apa kan di seni kan biasanya kebanyakan gitu ya. Sempet ada gejolak kok gini penampilannya gitu nggak? Ya ini untungnya kan di SMA saya juga bergaul sama teman-teman yang nakal itu loh. Jadi sudah agak paham lah. Sebelum kuliah pun ya saya lihat fakultas seni kan, apa sih fakultas seni ya, saya lihat supaya nggak kaget di dalam kampus. Ya mungkin awal-awalan kaget lah kan, ya ada yang pakai tindi, rambut gimbal, gondrong, ini kuliah atau apa gitu kan. Tapi kan stigma yang didapat dari teman-teman SMA ini, banyak teman-teman saya yang kecewa gitu kan. Tujuan kuliah kan ini rambut gondrong. Kalau SMA dulu kan gondrong sedikit kan dipotong. Nah, kuliah kan dulu diartikan SMA negeri kan. Aku kuliah lah biar bisa gondrong gitu kan. Teman-teman yang di kuliah di pendidikan itu kan tetap ada aturan sama di SMA. Nggak bisa gondrong. Dan ini berbanding balik dengan saya gitu kan. Saya SMA-nya mungkin dikatakan pendiam. Sekarang kok gini gitu kan. Ya nggak begitu kaget. Malah teman-teman saya yang kaget gitu kan. Lis dulu kamu ini kok pakaian rapi, baju nggak pernah keluar, nggak pernah bolos gitu kan. Sekarang kok gini. Bahkan kalau saya ke SMA negeri, guru-guru ini kayak potong alis kan. Kan deket kan sama guru-guru, sama sampean bareng lah. Pandangan guru-guru kan mungkin lebih ke itulah ya. Orang yang rapi itu lebih terpandang lah istilahnya. Pandang. Lebih baik, lebih terpandang lah. Lebih baik lah, lebih bagus istilahnya. Gitu sih. Setahu saya dulu kan sampean katanya pernah itu ya. Di bidang olahraga ya, lebih suka ke bidang olahraga, main bola gitu ya. Sempet ikut kayak les bola gitu juga ya. Iya, sempet beberapa pertemuan itu. Ada ya SSB lah, sekolah sepak bola. Nah,
itu kan sangat terbalik saya sama yang sekarang ini, dari olahraga sampai sekarang ternyata masuknya ke bidang seni kan. Bidang seni. Nah itu apa enggak itu di hati, apa enggak kok saya jadi gini gitu, enggak ada pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang mikir sih sekilas, kalau malam kadang mikir kok dulu saya gini, sekarang kok gini gitu. Tapi semakin berjalan ke depan gitu kan, saya makin mikirnya gini, semacam kayaknya nggak perlu mengulik kekecewaan gitu kan. Kadang kan kecewa, andai kan saya dulu melanjutkan futsal mungkin saya sudah jadi atlet dan lain-lain. Yeah. Ternyata nggak semudah itu gitu. Semakin banyak pengalaman untuk ke depan, nah itu mungkin semakin apa ya, kalau umumnya kan pikirannya semakin dewasa, artinya semakin terbuka. Tapi ya saya pikir kalau orang Jawa bilang kan nek wis teles yo sekalian ditelesi, kalau sudah basah sekalian dibasahi semua gitu kan. Nah sekarang ini yang saya terapkan gitu kan. Kalau ya dulu ya sudahlah, biar berlalu lah, gitu sih. Kalau cita-cita sendiri dari kecil tuh sebenarnya cita-citanya apa? Saya ini guru, Cita-citanya guru sebetulnya. Cita-cita guru. Tapi kalau di sastra sendiri masih ada kemungkinan untuk jadi guru ya? Kemungkinan banyak. Teman-teman juga dari cabang murni, kalau sastra kan murni, itu juga banyak. Mungkin saya sendiri berangkat kuliah itu kan sebenarnya ya ikut ini, melanjutkan organisasi di SMA kan, masa SMA. Ya kalau kuliah harapanku kan saya mau ikut organisasi yang internal lah, semacam BEM dan lain-lain. Mungkin kalau saya ikut BEM mungkin nggak seperti ini gitu kan. Yeah. Kalau mungkin saya ikut lainnya ya nggak bakal mengenal lebih dalam soal seni gitu kan. Poinnya di situ. Jadi sebenarnya keputusan yang sudah diambil sebenarnya ya kita harus siap menerima apapun resiko gitu kan. Itu sih. Keputusan kita mempengaruhi jalan ke depannya ya. Betul. Jadi kalau memang sudah mengambil keputusan ya harus dilanjutkan keputusan yang sudah diambil itu. Ini bukan motivasi, kenyataan. Kadang kan orang-orang menganggap apaan nih motivasi itu kan. Hidup belum bener ngasih motivasi. Ini aku cerita, Bro. Nah, Mas Kolis ini sebetulnya dulu kan pertama saya kenal itu dari kebetulan ibunya ini punya warung kopi lah ya, warung kopi. Nah, ketika saya pulang sekolah sama teman-teman itu mampirnya ke warungnya ibunya Mas Kolis ini. Jadi waktu itu saya kelas SMA kelas 1. Kelas 1. Jadi awal kenal dari situ. Kenalnya itu pun Mas Kolis ini paling suka itu di sepak bola lah. Jadi setiap kali saya ke situ itu pasti bola terus yang di istilahnya disenangi lah. Sampai sempat pernah ikut SSB juga. Awal kenal di situ. Zamannya ini masih Cristiano Ronaldo. Kalau ini potongan saya masih garitan ini. Sukanya Cristiano Ronaldo. Itu makanya saya suka bola gitu. Saya masih kelas 1 ya, MTS ya Mas ya. MTS. Masih kelas 1 MTS, masih kecil itu. Jadi teman-temannya ini mampir warung ya, pulang sekolah beli es gitu kan. Mas Aris ini ketua OSIS gitu kan. Dulu sempet ini punya tradisi puasa Senin Kamis. Ketika teman-temannya di warung, Mas Aris ini ke ruang tamu tidur gitu kan. Ini kok ini ternyata ini ketua OSIS. Nah, ketika daftar SMA, saya keterima di SMA itu, terus jadi semakin kenal lah. Tambah teman ada deretannya Mas Ponco, terus angkatan saya Novan, Rengga gitu kan. Nah, dari situ mulai nongkrong bareng gitu kan. Jadi makin kenal lagi lah. Makin kenal lagi lah. Satu alumni juga. Satu alumni. Mungkin itu saja sih yang dapat kita bahas. Mungkin lain kali kita menggali lebih dalam lagi tentang Mas Kolis ini. Kok bisa sampai dari yang karakternya dulu yang pendiam, yang mungkin nggak bisa lah kalau disuruh pentas di atas panggung,
menjadi sosok orang lain. Itu mungkin sangat susah, dan kok ternyata sekarang bisa seperti ini, bisa pentas di banyak tempat, menjadi aktor yang sempat masuk nominasi aktor terbaik juga waktu di festival itu ya. Itulah Festival di Medan sampai tingkat Nusantara, sampai menjadi nominasi ya, belum sempat juara. Belum sempat juara, baru nominasi. Itu nominasi itu sebenarnya gimana sih? Ada pengumumannya gitu? Ada, misalkan. Jadi pertama dikasih nominasi dulu. Iya, ya pas selesai pentas itu kan langsung ada penutupan. Jadi yang juara, kalau nominasi kan ini, misalkan diambil di 1, luar 2, 3 juara. Iya, di luar juara. Kayak harapan, juara harapan gitu. Juara harapan lah gitu kan. Tapi masuk nominasi. Misalkan 5 ya 5 nominasi, cuma yang diambil 3 juara gitu. Itu sih. Jadi sampai masuk 5 besar lah ya. Tingkat Nusantara. Ya, 5 besar ya. 5 besar. Keren lah ya. Mungkin kalau teman-teman mau lihat cuplikan pementasannya, kita kasih di sini. Ingin tuh Yum, Bapak pengen rumah kita itu lantainya terbuat dari digital loh Yum. Oh, itu beda dari rumah-rumah lainnya. Ketip ya Pak. Asal bisa ajijing Oh iya, bisa ketak-ketik, kapan lagi lantainya bisa ketak-ketik. Iya. Terus lantai kedua isinya apa Pak? Lantai kedua itu tidak kalah menarik. Jadi lantai kedua besok Bapak pengen dindingnya itu semuanya terbuat dari duit loh. Nah, kita ada juga video yang Mas Kolis rekaman lah istilahnya, rekaman kayak orang gila sebetulnya. Kayak kalau menurut orang-orang awam yang nggak tahu seni mungkin ya kayak orang gila lah ngomong sama binatang. Nah ini kita kasih cuplikannya juga. Jumari si putih, umurmu kali ini sudah berapa? 7 tahun. Ya, sebagai Jumari putih dengan umur 7 tahun, dengan tubuh yang sudah selayaknya teman-temanmu yang umur 10 tahun, itu yang luar biasa Jumari. Tidak perlu ditakutkan. Selama kamu mempunyai semangat juang yang tinggi, aku yakin kamu akan menjadi pemimpin pasukanmu. Si putih garda terdepan yang bernama Jumari. Sebenarnya itu kan bentuk eksplorasi sih, melatih ini imajinasi lah. Tapi kan ya yang ngerti lah kalau di desa itu kan ini orang ngapain gitu kan. Kadang kalau latihan teater di sawah, padahal itu kan fungsinya ada. Kalau di sawah misalkan jalan di tanah yang lumpur habis bajakan, itu sebenarnya malah kalau orang teater dijadikan metode pelatihan. Tapi kalau di rumah kita latihan seperti itu kan ya, orang gila kayak itu. Orang stres, orang gila gitu kan. Oh, sempat latihan di sawah juga. Sempet, kalau sempet lah. Kadang di sawah itu sebenarnya saya juga mencari metode gitu kan. Kayak giling padi. Itu sebenarnya bisa digunakan metode gitu. Tapi kan lain, pandangan dari orang rumah kan lain. Padahal kalau di sekitar sini malah dibutuhkan oleh pegiat-pegiat seni gitu kan. Itu sih. Untuk harapannya Mas Kolis sendiri di dalam dunia seni ini ke depannya seperti apa? Karena saya bukan siapa-siapa. Saya tidak berharap banyak, tapi paling enggak ya mengapresiasi cukup sih bagi saya. Maksudnya ketika ada apresiasi dari masyarakat lah ya. Mengapresiasi lah. Selama ini kan mungkin kan kesenian dipandang orang-orang rumah juga kan, pekerjaan apa? Pegiat seni. Pegiat seni apa sih gitu kan. Dikenal pasti hidupnya enggak kaya kalau enggak apa gitu kan. Itu pandangan orang-orang kampung seperti itu. Beda dengan orang-orang yang mungkin SMA jadi angkatan, jadi pegawai negeri, jelas kan hidupnya ke sana gitu kan. Itu pasti yang dicari mantu idaman yang seperti itu. Beda lagi kalau seni gitu kan. Tapi ya poinnya paling enggak tanpa seni mungkin ya enggak apa ya, hidup ini enggak seru gitu kan.
seni ini manfaatnya banyak loh sebenarnya. Misalkan ada opening Asian Game, coba lihat itu ada seninya, ada seni tari, ada seni musik itu juga seni, kesenian dan lain-lain. Tapi terkadang kan apresiasi dari masyarakat itu kurang. Iya. Ya harapan saya sih ya kalau nggak paling nggak mengapresiasi lah. Nggak usah mengolok-olokkan pegiat seni dan lain-lain gini. Kamu belum pernah terjun di situ gitu loh. Kalau untuk pandangan orang tua sendiri itu gimana? Nah ini sempat menjadi pertanyaan juga. Kan pastinya orang tua sempat menanyakan kok kamu jadi gini gitu. Iya. Gimana? Kalau orang tua itu sebenarnya nggak terlalu paham soal teater ya. Sastra juga nggak paham, pendidikan juga nggak ke arah situ. Mungkin keluarga yang lain yang paham. Tapi saya meyakinkan mungkin orang tua ini dengan prestasi. Maksudnya di teater ini saya harus punya prestasi. Ini paling tidak kan memberitahu, oh ternyata anak saya di teater ini berprestasi. Nah itu untuk ini menutupi stigma masyarakat di lingkungan rumah gitu kan. Kadang teater ki opo to? Mau enggak jelas loh dan lain-lain. Enggak ke situ gitu loh. Padahal kalau kita menggali lebih dalam ya bisa jadi yang lebih baik. Paling enggak mungkin kalau kita mendalami di dunia perfilman kan kita bisa jadi aktor, kita bisa memperdalami dan lain-lainnya. Mungkin kalau kuliah lanjut bisa memperdalami di bidang situ gitu loh. Sempat ada penolakan nggak dari orang tua untuk penampilan sendiri kan rambut gondrong gini apa nggak disuruh potong rambut gitu nggak pernah? Sempet lah yang ngerti saya di rumah kan gimana ya. Saya nggak pernah gondrong, kalau dulu tiap gondrong pasti langsung potong gitu kan. Itu sempet mengalami masa penolakan seperti itu, tapi lambat laun ya mulai paham lah. Tapi sampai saat ini mungkin kalau pulang ke rumah ya tegurannya ya potong sedikit lah, dikurangi rambutnya, jangan panjang-panjang dan lain-lain. Tapi sebenarnya orang-orang rumah ini nggak tahu lingkup mungkin seni ini gimana itu kan. Sebenarnya bertolak belakang sama keluarga dan lingkungan rumah. Ya dari prestasi itu saya mengubah pola pikirnya pelan-pelan gitulah. Akhirnya bisa menerima lah ya, orang tua menerima dengan penampilan yang seperti ini gitu loh. Bisa nerima. Sebenarnya ini bakat-bakat seni di desa ini banyak gitu. Saya ke belakang semakin menyadari dalam arti gini. Kebanyakan kan ini kalau anaknya lulus SMA ya wis kuliah. Tapi ambil profesi yang mungkin dokter, mungkin guru, angkatan dan lain-lain. Nah, ini saya nggak mempengaruhi ya. Maksudnya ini memang stigma sana kan gitu kan. Kalau memang hobinya ke situ ya mungkin besok seangkatan saya yang jadi orang tua mungkin nggak salah loh kita mensupport itu. Banyak yang budaya di rumahku ada jaranan, ada apa namanya tayub, gitu ya. Reyok. Kalau ini memperdalami, ini bisa jadi orang. Sebenarnya poin penting ketika saya di Surabaya gitu kan, saya sadar itu. Oh sebenarnya ini teman saya yang profesinya jadi penari, ketika di bawah Surabaya itu pasti punya nama, punya ruang untuk memperdalam bakatnya ini, punya akal lah ya. akalnya. Tapi kan di desa kan nggak ada ruang untuk ini lebih jauh kan, makanya kan kadang berhentinya di situ, cari profesi lain yang sebetulnya memaksa, kebanyakan memaksakan. Aku pengen di inilah angkatan harus mengeluarkan segini gitu kan. Sebenarnya bisa seni kalau dikembangkan gitu, tergantung kembali lagi lah. Wong peralatan di sana juga banyak gitu kan di desa. Tapi ya tergantung gimana, terserah kalian lah, tak kembalikan. Mungkin sudah mulai tergeser lah dengan budaya mulai tergeser luar ya. Nggak ada. Padahal orang-orang di Surabaya ini sebenarnya pengen pentas malah di desa-desa, mengenalkan kembali lah keseniannya gitu kan. Peluangnya banyak. Jadi untuk orang-orang tua yang cari mantu yang kesenian, ya nggak apa-apa lah. Kadang kan gitu kan, seniman dibandingkan
sama angkatan laut, angkatan darat ya nggak masuk. nggak masuk, emang nggak masuk, orangnya bidangnya sudah berbeda gitu kan. Ya, beda. Masuk. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita berikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.